Selamat pagi Sobat Alkitab yang terkasih. Marilah kita mengawali hari ini dengan melakukan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini berasal dari kitab Yehezkiel pasalnya yang ke-38, ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-23. Beginilah firman Tuhan Allah. Engkaulah itu tentang siapa aku sudah berfirman pada hari-hari dahulu kala dengan perantaraan hamba-hambaku, yaitu nabi-nabi Israel yang bertahun-tahun bernubuat pada waktu itu, bahwa aku akan membawa engkau melawan umatku. Pada waktu itu, pada saat Gog datang melawan tanah Israel, demikianlah firman Tuhan Allah, amarahku akan timbul, dalam murkaku, dalam cemburuku, dan dalam api kemurkaanku aku akan berfirman. Pada hari itu pasti terjadi gempa bumi yang dahsyat di tanah Israel. Ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, binatang-binatang hutan, segala binatang melata yang merayap di bumi dan semua manusia yang ada di atas bumi akan gentar melihat wajahku. Gunung-gunung akan runtuh, lereng-lereng gunung akan longsor, dan tiap tembok akan roboh ke tanah. Dan aku akan memanggil segala macam kekejutan terhadap Gog, demikianlah firman Tuhan Allah, sehingga pedang seorang akan memakan yang lain. Aku akan menghukum dia dengan sampar dan tumpahan darah. Aku akan menurunkan hujan lebat, rambun, api, dan hujan belerang ke atasnya, dan ke atas tentaranya, dan ke atas banyak bangsa yang menyertai dia. Aku akan menunjukkan kebesaranku dan kekudusanku dan menyatakan diriku di hadapan bangsa-bangsa yang banyak. Dan mereka akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Bagi orang yang tidak beriman atau tidak mengakui keberadaan kedaulatan Tuhan, jalannya kehidupan hanyalah rangkaian hukum sebab akibat yang alamiah, tanpa keberadaan makna peran satu sosok yang berkuasa atas kehidupan. Namun, bagi setiap orang percaya, secara khusus dalam kerangka iman Kristiani, peran Tuhan memiliki posisi sentral yang berdampak dan bermakna dalam seluruh momen serta sejarah kehidupan. Hal inilah yang menjadi salah satu perbedaan signifikan antara seorang beragama dengan tidak beragama. Meski demikian, hal itu juga dapat memberikan sebuah tantangan yang sangat realistis, khususnya pada saat seorang beriman mengalami situasi hidup yang terlalu sulit untuk dipahami. Sebuah pergumulan yang dirasa begitu berat seringkali menjadi benturan keras bagi umat untuk memaknai kehadiran Tuhan. Nubuatan yang muncul melalui Yehezkiel ini pun menampilkan kepada kita sebuah bentuk pengalaman hidup yang terkesan berbenturan dengan peran Tuhan. Pada ayat 17, citra Tuhan muncul sebagai aktor utama yang membawa Gog yang akan membawa kehancuran bagi Israel. Namun pada ayat-ayat berikutnya, Tuhan justru tampil sebagai aktor yang melawan Gog. Keberadaan dan peranan Tuhan dalam pengalaman hidup Israel pun seolah menjadi kontradiktif. Sahabat Alkitab, pengalaman hidup yang pahit memang tidak mudah untuk dipahami dan dimaknai. Sebuah pernyataan, segala sesuatu terjadi dengan alasan dan semua yang terjadi punya makna, tidak mudah untuk diterima, terkhusus bagi setiap mereka yang sedang mengalami hal tersebut. Namun firman Tuhan pada hari ini telah memberikan sebuah pelajaran iman, bahwa kuasa Tuhan selalu hadir untuk mendatangkan damai sejahtera, sekalipun di tengah pengalaman pahit dan pergumulan yang hebat. Inilah sebuah fakta dan janji Tuhan bagi setiap umat. Marilah kita berdoa. Tuhan, di dalam segala keterbatasan dan kelemahan kami, seringkali berbagai pengalaman pahit, kenyataan yang tidak mengenakan, itu mempersulit kami untuk memaknai kehadiran dan peran Tuhan. Tetapi kami bersyukur bahwa firman-Mu yang datang pada kami pada hari ini mengingatkan betapa besarnya karya Tuhan, dan bahwa Tuhan selalu ada, berjalan dan berkarya di setiap momen kehidupan kami, bahkan pada masa-masa sulit sekalipun. Biarlah kami selalu setia dan menaruhkan harap hanya kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.